Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Saya sendiri Aisdiani Ingrum, NIM 2007016007. Kemudian Muhammad Agil, NIM 2007016022. Kemudian Syarifah Ayu, NIM 2007016024. Yang terakhir Lumatut Thohiro, NIM 2007016040. Saya akan menjelaskan tentang batasan dalam melakukan asesmen. Yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi melakukan observasi, wawancara, penggunaan alat instrumen tes sesuai dengan kategori dan kompetensi yang ditetapkan. Yang kedua, laporan hasil pemeriksaan psikologis seperti rangkuman dari semua proses asesmen, saran atau rekomendasi hanya dapat dilakukan oleh psikolog yang sesuai dengan kompetensinya. Yang ketiga, psikolog wajib membuat kesepakatan dengan lembaga atau institusi atau organisasi tempat bekerja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengadaan, pemilikan, penggunaan, dan penguasaan sarana instrumen asesmen. Yang keempat, psikolog diminta mendokumentasikan usaha yang dilakukan meskipun usaha asesmen tersebut dinilai tidak bermanfaat. Pasal 62. Kemudian akan dilanjutkan oleh Muhammad Agil. Hal-hal yang berkaitan dengan instrumen psikologis. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan asesmen, adanya perencanaan. Aspek-aspek dalam perencanaan asesmen. 1. Memilih fokus asesmen pada aspek tertentu dari diri klien. Dalam konseling, keputusan akhir ada pada diri klien. Yang kedua, penetapan waktu. Perencanaan waktu mengenai kapan asesmen akan dilakukan. Yang ketiga, fasilitas dan reliabilitas. Instrumen perlu diuji validitas dan reliabilitasnya. Yang keempat, memilih instrumen. Merencanakan instrumen yang akan digunakan. Pasal 63. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih instrumen asesmen. Yang pertama, kemampuan guru BK. Yang kedua, kewenangan guru BK. Yang ketiga, ketersediaan instrumen. Keempat, waktu yang tersedia. Yang kelima, dana yang tersedia. Selanjutnya itu konstruksi tes, validitas, dan reliabilitas yang dibagi menjadi 3, yaitu menggunakan instrumen asesmen yang jelas validitas dan reliabilitasnya. Instrumen asesmen hanya dapat digunakan sesuai dengan populasi yang diujikan. Yang kedua yaitu jika instrumen belum diuji validitas dan reliabilitasnya, maka harus dijelaskan kekuatan dan kelemahan dari instrumen tersebut serta interpretasinya. Yang ketiga, dalam mengembangkan instrumen dan teknik asesmen harus menggunakan prosedur psikometri yang tepat, pengetahuan ilmiah terkini, dan profesional untuk desain tes, standarisasi, validasi, penyimpanan, dan penggunaan. Selanjutnya, hal-hal yang diperhatikan dalam menjaga hubungan profesional ahli psikolog dengan klien. Yang pertama, bersikap profesional yang disebut di dalam pasal 13. Yang kedua, tidak ada unsur pelecehan yang dijelaskan di pasal 14. Yang ketiga, penghindaran dampak buruk yang dijelaskan di pasal 15. Yang keenam, tidak diperbolehkan terdapat hubungan majemuk yang dijelaskan pada pasal 16. Dan yang terakhir, konflik kepentingan yang dijelaskan dalam pasal 17. Baik, saya akan menjelaskan lanjutan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalin hubungan profesional antara psikolog dengan klien. Yang pertama ada eksploitasi di pasal 18. Mengenai ilmuwan psikolog ataupun psikolog dilarang melakukan hal-hal yang mengandung unsur eksploitasi ataupun eksploitasi data. Kemudian ada hubungan profesional di pasal 19. Ilmuwan psikolog atau psikolog ini mempunyai 2 jenis hubungan profesional, yaitu hubungan sesama profesi psikolog dan hubungan dengan profesi lain. Dalam menjalin hubungan tersebut harus bisa terjadi dengan profesional. Kemudian ada informed consent.
di pasal 20. Informed consent ini adalah persetujuan dari klien mengenai proses pelayanan psikologis. Selanjutnya ada pelayanan organisasi di pasal 21, dan yang terakhir adalah pengalihan dan penghentian layanan di pasal 22. Apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan pelayanan psikologi dihentikan ataupun dialihkan, ini harus dibahas terlebih dahulu antara ilmuwan psikolog ataupun psikolog dengan klien. Contoh pelanggaran kode etik psikologi mengenai hubungan psikolog dengan klien. Yang pertama, contoh dari tidak bersikap profesional, yaitu seperti psikolog atau ilmuwan psikolog jatuh cinta terhadap klien, ataupun seperti memberikan pelayanan lebih maksimal kepada klien yang membayar lebih mahal. Yang kedua, contoh dari unsur pelecehan. Ini ada kasus layanan psikologi kepada klien dengan telanjang oleh Sarah Webb, dan ada kasus juga psikologi abal-abal Deddy Susanto yang telah melakukan pelecehan seksual dalam terapi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.